Kalian ada tidak yang sama dengan saya? Seumur hidupnya itu tidak pernah mengalami yang namanya kesurupan. Bahkan ketika kalian sedang di tempat yang sangat angker sekali, itu tidak ada efek akan kesurupan. Bisa dibilang para makhluk halus atau jinnya itu tidak bisa merasuki kita dan bahkan menghindari kita. Kalian ada tidak yang sama dengan saya seperti itu? Nah, di video kali ini saya akan membahas kenapa kita tidak bisa dirasuki. Bahkan seumur hidupnya itu tidak pernah mengalami kerasukan atau kesurupan oleh bangsa jin, oleh bangsa setan. Sehingga kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, tempatnya seangker dan seseram apapun, itu tidak akan mengalami kesurupan. Kalian tahu apa sebabnya? Yang mendasar adalah karena energi diri kita itu lebih besar dari energi mereka yang berniat untuk merasuki kita, sehingga kita tidak bisa dirasuki oleh mereka. Bahkan untuk mendekat saja mereka tidak kuat akan kepanasan. Selain itu juga, di samping energi kita lebih besar dari mereka, faktor keimanan, nur spiritual atau nur iman kita juga itu sangat berpengaruh sekali. Contohnya, jika kita mempunyai nur tauhid, sekecil apapun itu sangat dihindari oleh bangsa jin, bangsa setan, bangsa ifrit, bahkan oleh bangsa iblis sekalipun. Karena nur atau cahaya tauhid tersebut itu bisa membakar mereka yang negatif, dan jika memaksa, mereka akan hangus dan hilang begitu saja. Nah, maka dari itu disinilah kita harus mempunyai power energi serta nur cahaya spiritual yang stabil dan lebih besar dari mereka. Jangan sampai sudah energi kita lebih rendah dari mereka, ditambah kita tidak beriman, malas-malesan untuk beribadah, maka komplit sudah akan sering dibully atau dijaili oleh mereka, bangsa lelembut, bangsa setan yang negatif. Bagi kalian yang tidak pernah mengalami kesurupan, jangan mau kalau diminta menjadi mediumisasi atau menjadi perantara untuk memasukkan jin ke tubuh. Jangan mau. Pokoknya kalau kalian tidak pernah kesurupan, itu bagus. Karena apa? Karena orang yang pernah kesurupan itu batinnya akan bocor. Walaupun ibadah sehebat apapun, tetap batinnya akan bocor. Ibarat di dalam sebuah rumah, ada lubang kecil yang tidak disadari. Lubang tersebut tempat keluar masuknya tikus. Sehingga tanpa kita sadari, tikus tersebut menggerogoti keadaan rumah kita. Begitupun juga dengan batin kita. Kalau pernah digerogoti oleh tikus, pernah kesurupan, kerasukan, itu pasti akan membekas dan bahkan selamanya akan ada saja lubangnya yang bisa dilubangi dan bisa dimasuki, sehingga rawan sekali untuk terjerumus kembali dan gampang digoda. Maka dari itu beruntunglah kalian yang tidak pernah menjadi mediumisasi, tidak pernah kesurupan, itu batin kalian masih grace dan tidak ada lubang yang bisa mereka masuki. Tinggal kita memperbesar saja energi yang ada di dalam diri kita, termasuk nur spiritual, nur keimanan, nur tauhid, dan nur cahaya lainnya juga. Nah, biasanya bagi kalian yang mempelajari keilmuan tenaga dalam, itu seringkali menggunakan energi khodam. Khodam tersebut merupakan jin, dan biasanya dengan sengaja memberi akses untuk masuk ke dalam tubuh sehingga merasuki. Nah, hindari hal tersebut. Kalau bisa, kalau kalian ingin belajar tenaga dalam, gunakan energi alam semesta atau energi murni. Jangan kalian menggunakan energi jin khodam, karena itu akan memasuki
diri kalian sehingga batinnya perlahan akan bocor. Dalam perjalanan di dunia supranatural dan spiritual, saya pun pernah mempelajari tenaga dalam. Namun yang saya pelajari, yang saya kembangkan yaitu menggunakan energi alam, tidak menggunakan energi khodam jin. Karena selain saya tidak bisa dirasuki oleh mereka, mereka malah kepanasan dan takut ketika mendekat kepada saya. Bahkan untuk mendekat saja sudah panas, apalagi ingin merasuki. Maka nanti akan ditanggung akibatnya, yaitu mereka akan terbakar. Perlu yang kalian ketahui, bangsa jin jika ingin merasuki bahkan mendekat kepada seseorang yang masih murni, yang belum terkotori batinnya, yang belum berlubang batinnya, itu mereka harus ada akses dahulu, harus diizinkan dahulu oleh yang mempunyai tubuhnya tersebut. Ibarat kata sebuah aplikasi di dalam HP, itu ada izin yang harus disetujui langsung. Maka dari itu, bagi kalian yang tidak pernah kesurupan, jangan mau memberikan aksesnya, karena bisa berbahaya ke depannya. Bahkan nanti akan timbul masalah-masalah baru. Nah, bagi kalian yang menonton video ini, ada tidak yang mengalami hal serupa seperti saya? Seumur hidupnya tidak pernah mengalami kesurupan, dan kalau ke tempat super angker sekalipun itu biasa-biasa saja. Bahkan tidak ada rasa takut ataupun akan didekati oleh makhluk halus. Jika ada, silakan tulis di kolom komentar bagaimana pengalaman kalian. Cukup sekian untuk video kali ini, sebagai ngobrol santai saja. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, nanti akan kita bahas hal-hal lainnya. Sampai berjumpa kembali.